pagi. Apa kabar hari ini? Semoga semua sehat, supaya kita tetap semangat untuk belajar. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari pembelajaran materi kelas 4, tema 7, subtema 1, dan pembelajaran 5 tentang keragaman suku, bangsa, dan agama di negeri. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, mengetahui tanda tempo pada lagu. Yang kedua, keragaman agama di Indonesia. Yang ketiga, mengetahui gagasan pokok di dalam paragraf. Nah, hari ini kita mempelajari pembelajaran 5. Anak-anak semua telah mengetahui bahwa negara kita ini terdiri dari beragam suku, bangsa, dan bahasa. Walaupun negara kita ini terdiri dari beragam suku bangsa, tetapi kita tetap satu, yaitu satu bangsa, bangsa Indonesia. Nah, begitupun keragaman kita ini atau yang dituangkan dalam sebuah lagu yang akan kita dengar berikut ini. Anak-anak, ibu mohon semua dengarkan dengan baik-baik. Lagunya adalah Satu Nusa, Satu Bangsa. Ciptaan Elmanik, transkrip Nobalok Tanto Yulianto. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nah, anak-anak tadi semua sudah mendengarkan lagunya Satu Nusa, Satu Bangsa. Sekarang ibu akan tugaskan kepada anak-anak, cobalah, ada 3 poin yang akan ibu kasih kepada anak-anak. Nomor yang pertama, ibu akan memberikan, tulislah atau tandailah nada-nada yang rendah pada syair lagu Satu Nusa, Satu Bangsa, dan nada-nada tinggi pada syair lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Yang kedua, cobalah anak-anak menyanyikan lagu ini dengan baik, sesuai dengan notasi lagu, dan perhatikanlah tinggi rendahnya nada. Dan yang ketiga, mintalah kepada temanmu untuk membunyikan alat musik seperti bisa pianika atau seruling, dan mainkanlah lagu Satu Nusa, Satu Bangsa sesuai dengan notasi lagunya. Dan dengan mengikuti nada alat musik yang dimainkan oleh temanmu itu, kamu akan terbantu dan bisa menyanyikan lagu itu dengan nada baik dan benar. Anak-anak, tahukah kamu tentang nada? Nada itu terdiri dari 3 hal.
Coba anak-anak perhatikan. Ini adalah nada 3 nada. Nada yang sebelah kanan yang ada tanda titiknya di bawah, ini namanya nada-nada yang rendah. Yang di tengah, nada-nada yang ada di sebelah tengahnya ini, tanpa ada tanda titiknya disebut nada sedang. Sedangkan nada yang ada pada sebelah kanan yang ada tanda titiknya di atas angka, ini berarti nada-nada ini adalah nada-nada tinggi. Jika di dalam not balok ada nada-nada yang dia semakin ke kanan, nada itu semakin tinggi. Jika nada itu semakin ke kiri, nada itu nada rendah. Baiklah, akan kujelaskan di sini. Perhatikan notasi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Coba anak-anak ayo mengamatinya. Di bagian kiri lagu Satu Nusa Satu Bangsa terdapat tulisan tanda tempo. Tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Secara umum lagu dinyanyikan dalam 3 tempo. Tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Ada juga tanda allegro. Ini adalah salah satu tanda tempo. Artinya cepat. Dia ini kita menggunakan dalam saat kita nyanyi itu dengan lebih dari 60 ketukan per menit. Dan tanda tempo moderato, itu tanda temponya artinya sedang. Dan keterangannya adalah 60 atau ketukan per menit, 60 ketukan per menit. Sedangkan tanda tempo largo artinya lambat. Keterangannya adalah kurang dari 60. Kamu telah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Dengan lagu itu kamu semakin mengerti bahwa meskipun di Indonesia terdapat beragam suku, kita tetap satu bangsa Indonesia. Selain keragaman suku bangsa dan bahasa di Indonesia, juga memiliki keragaman agama. Apa agamamu? Dan apa agama temanmu? Marilah kita mendengarkan bacaan berikut. Keragaman agama di Indonesia. Letak geografi Indonesia di antara 2 samudra dan 2 benua menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Salah satu akibatnya terjadilah persebaran agama daripada pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia. Pada awalnya masuk agama Hindu dan Buddha yang dibawa bangsa India. Selanjutnya datang bangsa Gujarat membawa agama Islam. Bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik dan Kristen. Serta bangsa Cina membawa ajaran agama Konghucu. Jadi keragaman agama telah ada sejak zaman dahulu. Dalam suasana keragaman beragama itu, setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memeluk keyakinan atau kepercayaan masing-masing. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui negara. Ke-6 agama kepercayaan itu yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemeluk agama diwajibkan menjalankan ajaran agama masing-masing. Setiap agama memiliki tata cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadahnya yang berbeda. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajaran masing-masing. Nah, sekarang di sini setelah mendengarkan bacaan ini, Ibu akan memberikan tugas untuk berdiskusi. Berdiskusilah bersama teman kelompokmu. Bersama teman kelompokmu, carilah informasi-informasi berikut. 1. Nama kitab suci setiap agama di Indonesia. Yang kedua,
tempat ibadah setiap agama di Indonesia. Yang ketiga, hari-hari besar setiap agama di Indonesia. Tuliskanlah hasil diskusimu dalam sebuah peta pikiran seperti contoh. Misalnya, agama Hindu, tempat sembahyangnya di pura. Hari raya besarnya, Hari Nyepi, Galungan Kuningan, Saraswati, dan yang lain-lain. Untuk tugas berikutnya, anak-anak perhatikan kembali teks keragaman agama di Indonesia. Dan tulislah gagasan pokok dari setiap paragraf. Itu nomor 1. Nomor 2, tulislah pengetahuan baru yang kamu dapat dari teks tersebut. 3, tulislah kembali teks keragaman agama di Indonesia dengan bahasamu sendiri. Tulislah menggunakan ejaan yang tepat. Serahkanlah hasil tugasmu kepada Bapak Ibu gurumu. Nah, marilah kita merenungkan bersama. Di Indonesia terdapat keragaman agama, namun negara menjamin kebebasan setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Apa yang kamu lakukan agar temanmu itu dapat menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya? Coba tulislah 4 poin. Tindakan yang kamu lakukan agar temanku dapat menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran dan agamanya. 1 contohnya, memberi kesempatan kepada temanmu itu untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Nomor 2, nomor 3, dan keempat, coba kamu diskusikanlah dengan orang tuamu di rumah. Dan tulislah hasilnya pada buku tulismu masing-masing. Dan nanti kamu akan serahkan kepada ibu bapak gurumu. Nah, terima kasih anak-anak dan tetap semangat. Dan hari ini kita sudah selesaikan materi kita dengan baik. Semoga tetap semangat. Dan ibu ucapkan terima kasih sekali lagi. Nah, sebelum kita mau pulang, kita berdoa dulu. Sebelum berdoa, anak-anak bereskan dulu alat perlengkapan sekolahmu. Dan marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa pada materi yang akan datang.